Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Prof. Radit. Kembali lagi kita di channel saya. Kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang sistem ekonomi Islam yang di dalamnya ada, termasuk di dalamnya adalah prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, bersama depan saya, Pak Herman. Oke, nyantai saja Pak. Nah, ini kita sambil minum-minum. Nah. Baik Pak. Kemarin kan kita sudah membahas tentang pentingnya kerjasama Pak ya. Ya. Bahwa kalau di konvensional itu mungkin yang diutamakan adalah kompetisi. Ya. Tapi di kita itu adalah kooperatif, kerjasama. Nah, sebelum melanjutkan ke topik selanjutnya, kita review sedikit Pak. Kooperatif sama kompetisi. Nah, monggo. Karakter ekonomi Islam itu Ya. berdasarkan Quran ya, itu adalah karakter kerjasama. Kerjasama. Ya, yang mengherankan adalah masalah ini tidak dibicarakan sama kayak ekonomi konvensional. Di textbook ya. Ya, semangatnya itu adalah semangat kompetitif. Memang ada rasionalnya ya, rasional. Apa itu? Karena kompetisi, maka firm akan berlomba memperbaiki output dan menurunkan harga. Ya, efisien lah ya. Ya, efisien. Yang tidak bisa begitu terlempar dari pasar. Gitu. Akibatnya apa? Akibatnya yang beredar di pasar hanya barang bagus. Iya. Dan itu wajar, Pak. Ya, hanya barang bagus. Demikianlah itu terjadi dalam 3 bentuk persaingan ya. Ya. Baik persaingan murni, monopolistik maupun oligopoli. Ya. Terutama sekali yang non-kolusif oligopoli. Kalau monopoli memang it does not have any case on long run. And no specific case in the long run. Kalau yang lain itu ada long run itu maksudnya adalah setelah bertubi-tubi firm baru masuk sebagai pesaing baru yang ingin bersama-sama memperebutkan laba. Ya. Akhir adalah seluruh firm tadi itu hanya akan mendapatkan laba normal. Ya. Produknya bagus, harganya murah. Itu yang dituju. Nah, sampai sekian oleh rasionalnya ya. The rationale of competition adalah itu. Nah, cuman ya tadi itu harus mengorbankan berpuluh-puluh perusahaan. Seperti yang tadi saya katakan, hancur. Perusahaan yang tidak mau bersaing, amblas. Ya, ya. Islam mendekati dari pendekatan sebaliknya. Yang tidak bisa itu ditolong supaya bisa. Diajak supaya bisa. Bagaimana? Ini yang saya baru ketemu teorinya itu, menurut saya yang saya pikir-pikir sendiri sedikit sekali. Belum bisa mencapai bentuk-bentuk pasar yang berbasis kepada kerjasama. Kalau yang berbasis persaingan kita sudah sama tahu dan sudah baku ada 4, yaitu persaingan murni, persaingan monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Sudah baku. Masing-masing dengan cirinya sendiri dan mengapa disebut demikian gitu ya. Mengapa disebut oligopoli misalnya gitu. Ya, oligopoli itu pun sudah Bahas banyak ya. Bahas banyak. Ya, sembarang semua sudah dibahas banyak. Ada short run, ada long run, dan seterusnya. Ya, ya. Yang ini satu titik pun belum dibahas, setahu saya, oleh para ahli ekonomi Islam. Bahkan seluruh dunia. Setahu saya. Ya, itu memang masih panjang Pak, menurut saya. Ya, jangankan tahu. Ya. Dalam kalangan ahli ekonomi Islam sendiri itu bahkan ada yang mengatakan bahwa even supply demand pun itu mereka masih menganggap itu tidak Islamik, padahal sebetulnya kan itu Islami. Makanya itu, tapi ada Pak, saya nggak perlu sebutkan siapa, ada yang mengatakan bahwa itu berasal dari pemikiran konvensional dan sebagainya. Hanya mereka itu orang konvensional, salah itu. Apa itu namanya? Mereka menemukan teori itu tanpa mereka sadari bahwa itu in line with Islamic principles. Ya. Hanya itu tanpa mereka sadari. Gitu ya. Seperti Archimedes menemukan hukumnya, tidak tahu dia bahwa itu sunatullah. Iya. Sunatullah temuan yang dipopulerkan oleh Archimedes misalnya. Ya.
oleh Pascal, oleh Newton dan sebagainya. Oh, ya. Ini bisa jadi bahwa isu tentang kalau kita quantity theory of money itu Pak ya, MVPT, Oh iya, itu kecepatan uang beredar itu. Iya, itu temuan Al-Makrizi, Iya. Irving Fisher itu kan. Irving Fisher itu. Dulu waktu saya masih muda, MVPT, gitu ya, Iya. MV sama dengan PT. Iya. Jangan lupa dulu zaman kuno itu menulis Cacicu itu TJ. Oh ya. Nah, Ya. itu MVPT, Mane dan Vespa sama dengan pacar cantik. Itu waktu kuliah, Pak Irfan kuliah. Tahun berapa tuh? 60-70. Tapi biasanya gitu-gitu tuh mudah diingat, Pak. Oh iya. Ya, jadi ujian-ujian itu yang ini kita gampang ingatnya. Baik, kita beralih lagi Pak. Sekarang kita ini tentang distribusi. Singkat saja Pak. Jadi Islam itu adalah banyak mengajarkan lebih pada distribusi daripada pada makro, bekerja ya, untuk mendapatkan reward uang gitu. Ya. Kita tahu apa itu distribusi. Mana sih distribusi? Iya, distribusi. Hah? Itu distribusi. Tulisan di bawahnya bahasa Arab. Oh ya. Distribusi pendapatan, kekayaan. Nah, nanti cek filenya ya. Ya. Ada di halaman 7. Kita harus tahu dulu ya sebelum bicara tentang distribusi dan redistribusi. Distribusi itu adalah apa yang kita peroleh dari pekerjaan. Jadi jelas-jelas distribusi itu merupakan imbalan. Atas kerja. Ya, saya bekerja maka saya dibayari. Ya. Saya menjual maka saya dapat uang. Misalnya begitu ya. Itu saya dapat laba. Distribusi. Itu distribusi. Nah, redistribusi itu adalah what comes out from distribution. Ya gitu ya, for free. For free. Ya, selalu. Bukan untuk jual beli. Bukan untuk jual beli dan tidak juga apa itu namanya? Tidak untuk jual beli ya, dan juga harus dibayarkan walaupun kadang-kadang secara paksa. Contohnya pajak. Oh. Pajak itu comes out from our Income. efficient gitu, from our income, Ya. for nothing. Yang mana distribusi? Pajak itu pajak. kita bayar nggak ada imbalannya. Ya sebetulnya imbalannya ya berupa Iya, jalan tapi nggak raya. bisa ditunjuk. Imbalannya nggak bisa ditunjuk. iya. Teori pajak mengatakan kalau imbalannya dapat ditunjuk itu namanya pajak. Kalau imbalannya tidak dapat ditunjuk, Tidak dapat ditunjuk Ya. namanya pajak. kalau tidak dapat ditunjuk namanya retribusi. Hmm. Itulah retribusi parkir, retribusi sampah, Ya. retribusi kebersihan. Ya. Itu retribusi bukan pajak. Oke. Tapi karakternya sama, yaitu dipaksakan. Force by law. Iya, kan divisi pajak itu ada apa itu namanya? Pembayar iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, Ya, yang paksakan. imbalannya tidak dapat ditunjuk. Ya. Itu pajak ya. Kalau retribusi itu sama, tapi imbalannya dapat ditunjuk. Ya, artinya itu retribusi berarti masuk pajak itu. Oh Kan iya. Masuk. Artinya tidak untuk jual beli gitu ya. Mengeluarkannya adalah for free. Ya, for free. Itu baru namanya redistribusi. Retribusi. Ya. Dan Islam banyak mengajar tentang redistribusi. 16 redistribusi. Bukannya ada. Jenisnya. Ya, tidak ada satupun agama yang mengajarkan redistribusi. Tidak ada. Itulah sebabnya sekarang ini di dunia internasional Indonesia itu terkenal sebagai negara nomor 1 paling World Giving dermawan. Index. Ya, World Giving Index. Ya. Nomor 1. Karena mereka juga mengatakan mungkin ini karena agamanya ya. Ya agamanya ada. Tapi ya kalau saya tidak ada di forum ini, melainkan di forum pengajian misalnya, saya mengatakan banyak orang salah pegang, salah tangkap dengan hadis-hadis tentang sedekah. Kalau Nabi mengatakan hormatilah tamu, Ya. sebetulnya hadis itu untuk siapa? Tuan rumah atau untuk tamu? Ya tamu, kalau hormatilah tamu, Ya, ya tuan rumah. siap. Ya, tuan rumah. Ya. Kalau bayangkan kalau itu dipegangi oleh tamu, maka dia akan bertamu terus karena akan dimuliakan. Ya. Mengambil kesempatan. Ya. Nah, sayangnya hadis sedekah itu begitu. Dipegang oleh orang yang menerima. Akibatnya mereka mengemis. Artinya itu kan berarti harus pinter-pinternya ustadz penceramah untuk melihat audiensnya siapa. Ya,
Sehingga kemudian ketika audiensnya itu orang-orang muzaki, muhsinin, baru kemudian ayat itu dimunculkan, gitu kan? Hadis ya. Tapi baiklah ya. Oh, saya itu tahu di tempat-tempat keramat, ya, Masjid Agung atau kuburan istimewa gitu ya, itu orang berderet. Oh iya, iya. Dan karakternya mentalnya adalah mental minta. Iya. Iya. Ya, bayangkan sekarang di sebuah negeri yang tidak ada ajaran sedekah. Ada pula pengemisnya. Oke. Jadi artinya di negeri barat misalnya, ya mereka tidak punya duit, tidak punya kerjaan, ya mereka akan memasang main biola di pinggir jalan, main aja. Mengharapkan orang untuk ya dia bersedekah. menjual jasa tapi. Iya, menjual tapi ya, menjual jasa bukan ngemis ya. Di depannya ada kotak terbuka, dia main di sini. Iya. Main biola, main sulap dan seterusnya. Gitu. Something he or she sells. Service, ya. Kalau tidak bisa. Nah, tidak ada. Ya. Baiklah. Ya, itu tadi kalau saya ceramah. Sekarang di sini redistribusi. Nah, mari saya bilang tadi ada 16, tapi saya tidak hafal seluruhnya. Kita gantian saja. Ya, 1. Ada yang wajib, ada yang tidak. Ya, 1 infak. Ya. Nomor 2 apa? Ajaran Islam. Yang menyebabkan kita harus keluarkan duit dari saku kita kepada orang lain. Harus. Ya, mengharuskan kita. Ya. Zakat. Menyebabkan kita. Oke, zakat. Ya. Apa lagi? Yang harus. Bukan yang harus. Pakai yang menyebabkan kita mengeluarkan uang kepada pihak lain atas nama agama. Tadi sedekah masuk infak ya? Sudah ya. Ya bisa wakaf. 2, 3. Bisa hadiah. 4. Bisa hibah. Oke lah. Sama ya. Kemudian apa ya? Ya. Kafarot. Kafarot. Oh ya. Denda ya. Terus muliakan tamu. Terus kurban. Ya. Terus akikoh. Ya kan? Dam. Itu semuanya redistribution. Terus waris ya. Ya. Saya ada catatannya di rumah itu 16. Ya. Tadi baru ketemu 11 kita di sini tadi. Jelas itu di antaranya ada yang wajib, ada pula yang tidak. Ya. Tapi semuanya sama warnanya, yaitu menyebabkan kita mengeluarkan uang for free dan memberikannya kepada pihak lain. Nah, ini. Oke. Bentar ya. Oke. Yang tertulis di dalam naskah itu adalah yang pertama, ya, distribusi pendapatan, kekayaan dan employment. Kita biasanya itu tidak membedakan, tidak tahu bedanya distribusi pendapatan dan kekayaan. Apa bedanya? Pendapatan dari income. Ya, apa bedanya di income distribution dan wealth distribution? Wealth kan bisa dari mungkin anak yang orang tuanya sudah meninggal, kemudian dapat warisan, kekayaan yang dia terima. Menurut Syekh Nob Haidar Nakfi juga siapa itu? Siddiqi, ya. Nijatullah Siddiqi, Anas Zarko juga, ya. Mereka mengatakan yang dimaksud dengan distribusi kekayaan itu adalah pre-production distribution. Pre-production. Sebelum produksi. So, sebelum saya punya produksi pertanian misalnya, saya punya apa? Saya punya tanah. Tanah itu kekayaan, bukan income. Tanah itu. That's my wealth, not my income. Tanah itu. Wealth kan, bukan income. Oke, ya betul. Maka itu yang dimaksud itu. Oke. So whatever we had, before, ya atau before prior production. to, production, itu yang disebut kekayaan. Pre-production distribution itu menurut istilah mereka. Pre-production distribution. Pre-produksi apa? Sebelum produksi lah kira-kira gitu. Praproduksi. Ya. Itu kekayaan. Ya. Nah itu yang harus di ekonomi konvensional sedikit sekali membicarakan ini. Yang dibicarakan hanya income distribution. Iya. Kelihatan nyata. Iya betul. Kalau employment itu memang di mana-mana atau sama saja kita
ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional sama-sama membicarakannya, ya, tentang employment itu. Karena siapapun akan mau mengakui seperti yang dikatakan oleh Abel Lerner di dalam bukunya Economics itu ya, bahwa employment is human dignity. Oke. Oke. Bekerja itu kan ya. Ya. Berikutnya. Nah, berikutnya adalah riba free economy, Pak. Oh, gantian. Ini memang panjang sekali nih, Pak. Tapi mungkin dalam kesempatan kali ini mungkin yang inti-inti yang untuk menjelaskan riba free economy ya. Sistem ekonomi Islamnya itu, Pak. Ada 3 hal, ada 3 gejala ekonomi, paling tidak 3, paling tidak ya, yang disebutkan secara eksplisit oleh Quran, yaitu riba dan tijarah dan baik. Ya. Baik, jual beli, dagang. Oh, istirahat ya, riba, istirahat dan baik. Tijarah, ya. Jadi gini, riba dan baik, jual beli. Nah, ketiga hal ini, riba dan zakat dan perdagangan, ya, itu 3 hal. Ya. Istirahat itu kan pemberian, ya, pemberian cuma-cuma dalam segala bentuk, zakat atau yang lain. Ini yang secara nyata disebutkan oleh Quran ketika gejala ekonomi ini. Allah tuh mengatakan bahwa lapangan kerja manusia untuk mendapatkan income itu hanya 2. Hanya 2, yaitu ketika Allah mengatakan 2 itu adalah perdagangan dan riba. Ya. Untuk mendapatkan apa tadi? Income. Dari riba juga? Ya, tapi diharamkan gitu loh. Oh, oke. Ya, Allah mengatakan bahwa halalul bai'a wa haramul riba. Ya. Itu riba itu dua-duanya itu alat untuk sarana, alat, tempat, wadah ya untuk mencari income. Lalu yang satu diharamkan Allah. Tinggal satu. Maka apapun yang kita kerjakan, siapapun kita, presiden atau tukang sampah, semuanya jual beli. Ya, karena itu oke. Nah, kok begitu mungkin ada yang bertanya. Jawabannya adalah harus dipahami bahwa jual beli itu punya 3 sifat, 3 bentuk. Yaitu jual beli barang, namanya baik atau tijarah. Ya. Nomor 2 jual beli manfaat, dan nomor 3 jual beli jasa. Nah, itu kedua-duanya itu perolehannya adalah ijarah. Cuman kalau ijarah ini kita rewardnya kita Indonesiakan, ijarah dari manfaat itu adalah sewa, ijarah dari jasa itu adalah upah. Maka itu kalau sebetulnya ini sudah diketahui oleh ekonomi konvensional, tapi tidak dielaborasi. Unsur GNP itu hanya 4. 4 ini coba lihat saja. Rent, ya. Sewa, employment. Enggak. Sewa, bunga, upah ya. Sewa, upah, bunga, laba. Sewa, upah, bunga 3. Sewa, bunga, laba. Sewa, bunga, laba. Sewa, bunga, laba. Sewa, upah, laba. Sewa, upah, laba. Ya. Sewa, upah, laba. Ini adalah jual beli. Dan satu lagi interest. Ini riba. Di dalam GDP maupun GNP, ya, unsurnya cuma 4. Sewa, upah, laba, bunga. Cuma 4 itu. Itu lah Mbak cari di buku literatur mana saja begitu. Mereka itu membenarkan firman Allah dalam Al-Baqarah tadi itu. Bahwa lapangan kerja manusia itu cuma 2. Jual beli dan laba. Dan riba. Yang 3-nya jadi satunya riba. Iya. Itu wis toh, cari aja di segala macam literatur. Pasti 4 itu. Pasti 4 itu. Dan malah para ahli ekonomi mengatakan 4 itu ekonomi konvensional ya. 4 itulah yang disebut kinds of income. Macam-macam income. Pendapatan itu sewa, bunga, upah, laba. Sewa, upah, bunga, laba gitu ya. Sewa itu dari rental ya, rental fee itu dari sewa. Gitu ya. Terus upah itu dari
Rent, wage, upah, interest, profit, ya, bekerja, upah itu. Terus bunga tadi, Nah, laba dari bekerja, dari dagang dari ya. dagang. Ya. Nah, Quran memakai dua istilah untuk perdagangan. Yang satu disebut baik, yang satu lagi disebut tijarah. Apa bedanya? Ya. Tijarah itu kalau jual beli itu menjadi mata pencarian. Sedangkan baik itu, jual beli itu kalau kita menjual atau membeli sekali-sekali. Okay. Hari ini saya beli pulpen, ya, tapi tidak berdagang pulpen. Kalau orang yang berdagang pulpen itu tijarah namanya. Ya, Dagang. dia punya toko, dia buka tiap hari, jual pulpen, jual buku, jual beras segala macam. Itu dagang kan? Itu dagang. Perdagangan. Itu tijarah. Tijarah. Ya. Kalau saya dan Anda saling membeli pulpenmu saya beli, umpamanya begitu, itu baik. Ya artinya kan baik ini bukan profesi lah ya. Bukan profesi. Ya. Betul sekali. Ya. Ini insidental gitu kan ya. Ya. Nah, Islam menggariskan secara jelas, eksplisit sekali bahwa perekonomian yang kita bentuk itu harusnya riba free economy. Jadi yang tadi riba itu dihilangkan. Jadi yang ada adalah 3. Ya. Semua boleh dikerjakan, asal tidak ada ribanya. Rental fee, wage upah, sama laba. Ya. Anda mau bikin bank boleh tidak? Boleh. Asal tidak ada riba. Isinya ya. Ya, asal tidak ada riba. Mau bikin apa lagi? Reksadana silakan. Silakan aja. Mau buka apa lagi? Silakan. Ya riba, koror dan sebagainya itu nggak ada gitu lah ya. Ya. Dan kawan-kawannya itu nggak ada gitu ya. Betul. Karena kalau nanti Pak Herman saham dan sebagainya itu sudah ada koror yang besar nanti di saham itu kan, makanya ini harus kita jelaskan di awal ini supaya tahu ini. Ya, betul sekali. Ya, alhamdulillah. Ya. Oke, itu riba free ekonomi. Jadi intinya adalah ekonomi itu apapun asal mengikuti ekonomi itu muamalah. Karena muamalah everything is okay. Except if there is a until ya. Oke. Sekarang lanjutnya ya Pak. Tidak ada larangan mencari keuntungan melalui keterlibatan di dalam produksi dan perdagangan barang dan jasa. Ini pokoknya adalah itu, yaitu apa saja boleh dikerjakan seperti yang kita bicarakan, ya. Kita ikut serta dalam proses produksi, atau konsumsi atau distribusi. Ya. Apa saja boleh dikerjakan, tidak ada larangannya, asal dijauhi yang terlarang. The Satanic Trilogy. Satanic Trilogy. Trilogi setan, yaitu maisir, horor, riba. Itu orang-orang menyebutnya the Satanic Trilogy. Satanic Trilogy. Trilogy. Iya. Nah sekarang gini Pak, saya pernah membaca gini ya, kita diskusi Pak ya. Ilmu itu kan berkembang Pak ya, kaitannya dengan mitigasi resiko gitu ya. Kalau seseorang itu ketika nanti setelah saya bicara Pak. Jadi ketika seseorang itu melihat bahwa ini resikonya besar, ya maka termasuk dalam horor kabir yang kemudian patut dihindari gitu ya. Tapi kemudian dia bisa membuat bahwa itu bisa dimitigasi. Ya, kita harus melakukan sesuatu agar risiko itu diturunkan sehingga kemudian transaksinya itu diperbolehkan. Nah, ini kaitannya dengan ini Pak. Kaitannya dengan kalau seseorang itu katakan kita spesifik saham ya. Saham yang mau kita lihat dan mau yang kita beli itu resikonya besar karena fluktuasinya dan lain sebagainya dan seterusnya gitu ya. Kan berarti kita harus mencari mitigasi resiko atas itu. Ya. Salah satu mitigasi resiko yang mungkin bisa kita pertimbangkan itu adalah kita harus mengumpulkan banyak-banyak informasi tentang perusahaan itu. Ya. Annual report, policy ke depan bagaimana, keadaan negara ini, kaitannya dengan produksi perusahaan itu bagaimana dan sebagainya. Sehingga yang awalnya kita mengira bahwa itu risikonya besar, ternyata setelah dilihat ini semua, saat tertentu kita itu risikonya masih besar, tapi saat tertentu lagi ini risikonya kecil.
Nah, sehingga kita masuk pada saat itu. So what is the point? Nah, artinya resiko itu bisa kita turunkan dengan ilmu. Dengan Ilmu yang kita dapat. Ya. Dan resiko nol itu kan ya susah ya. Tetapi resiko itu berhubungan terbalik dengan ilmu yang kita dapatkan. Jadi ketika ilmu itu kita tinggi, maka kita bisa tahu bahwa ini bisa kapan momen yang tidak hanya itu, takdir Allah pun begitu. Ya. Nah, masalahnya adalah begini, Pak. Kalau itu sesuatu yang memang betul-betul kelihatan mata, ini gamblingnya besar sekali. Ya. Gamblingnya besar sekali. Terus kemudian orang berusaha untuk memitigasi resiko itu dengan model matematika yang big data, sophisticated ya. Big data pas historinya itu dibuat suatu modeling sehingga dia bisa tahu kapan beli, kapan jual. Seperti itu bisa menurunkan resiko dan kemudian transaksinya bisa menjadi halal atau bagaimana? Oh iya, ya karena Nabi mengatakan tidak mimma yuribuka ila ma la yaribuka. Nah, tinggalkanlah yang meragukan kamu dan beralihlah kepada yang tidak meragukan dan pakailah yang tidak meragukan kamu. Ya berarti orang-orang yang tadi saya bilang itu Pak ya, ini bisa dimodelkan. Boleh saja. Transaksi yang sangat fluktuatif ini bisa dimodelkan sehingga kita bisa tahu kapan belinya, kapan jualnya, sehingga kita tidak rugi. Oke. Tapi perhatikan baik-baik. Ya, ada dua. Kalau kita bicara surat berharga ya. Iya. 4 hal yang harus. Satu, masuk dash. Oh ya. Daftar efek syariah. Ya. Harus. Ya. Hanya saham yang syar'i saja. Ya, itu udah masuk lah. Ya. Nomor 2, tidak berupa saham preference. Oh, saham preference ya. Nomor 2. Ya. Nomor 3 adalah membeli saham. Membeli ya. Karena ingin memiliki perusahaan itu bukan karena ingin laba, capital gain. Ya. Nah, ini panjang. Ini panjang nih Pak, ini panjang. Tapi kita pendekkan begini. Karena ada yang mengatakan boleh capital gain itu. Oh, kalau halalnya halal. Iya. Tetapi amal yang mengikuti atau yang diikuti, ya itu yang gawat. Ringkasnya begini, bagi spekulan, bagi gambler, ya tidak penting harga itu tinggi atau rendah. Yang penting adalah harga itu tidak pernah tenang. Karena dia bisa ngambil sebaliknya gitu kan. Ya goncang hari gini terus. Dengan harga yang begini, instability, price instability, mereka bisa hidup. Ya. Kalau harga stabil, entah tinggi entah rendah, ya mati mereka. Sama halnya dengan kalau mendatar gini kan sama dengan indikator kalau orang kesehatan itu Pak. Mendatar gini kan orang mati. Iya. Nah, yang mati semua orang seneng kalau price stability kecuali dia. Maka tuh dosanya spekulan yang terbesar itu. Iya. Hubungannya elek gitu loh. Supaya berfluktuasi terus. Kalau harga cenderung tenang, mereka menyewa para ahli gitu ya, untuk menggerakkan opini. Ya. Opini sehingga orang terpengaruh terus harga goncang lagi. Dan ada loh orang profesinya seperti itu. Gitu ya. Iya. Ya itu berarti kan tidak mencerminkan kondisi kinerja perusahaan sebenarnya gitu kan Pak. Iya. Oke, kita lanjut Pak ya. Sekarang nomor 7 nih Pak. 7 kan? Atau ada tambahan lagi dari yang nomor 6 ini Pak. An-Nisa 29, kemudian Al-Baqarah 275 ini. Enggak ya. Baik haram riba gitu. Ya kalau dia iya enggak. Ya, tambah sedikit aja Pak, kita masih ada waktu. Itu kan yang termuat di situ 2 ayat ya. An-Nisa 29 dan Al-Baqarah 275 ya. Yang An-Nisa itu ya alladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Ya. Hai orang yang beriman, janganlah kalian makan harta antar kalian secara batil. Melainkan haruslah dengan cara perdagangan yang berlangsung secara ridho sama ridho. Ya. Antarodin sama-sama ridho. Sama-sama ridho ini mempunyai 3 tingkatan pemahaman. Ya, di tingkat jual beli. Ya. Itu adalah di tingkat jual beli ya. Itu adalah tidak ada pemaksaan. Udah gitu aja. Ikhlas. Ya, jadi pemaksaan itu bentuknya macam-macam. Jual barang palsu itu pemaksaan.
Nah ini Pak, pemaksaan itu kan kadang begini Pak. Saya nggak tahu ini yang mau saya contohkan ini masuk dalam maksud Pak Herman apa enggak. Kadang-kadang sekolah ya SPP udah digratisin, tapi sekolah itu kemudian ini anak-anak harus bayar untuk beli ini, nah, memaksa siswanya itu untuk entah itu beli baju, beli apa dan sebagainya. Ini masuk dalam itu. Iya. Ya. Banyak Pak sekolah kayak gitu. Maka itu yang itu UKT. Boleh, oke. Gitu. Kalau udah UKT, orang tinggal bisa saya kuat bayar enggak. Saya kuat, saya masukkan anak saya. Saya tidak kuat, saya cari sekolah lain. Uang kuliah tunggal. Ya kalau untuk sekolah ya UST lah. Gitu. Gitu. Yeah. Tinggal tidak bisa ada hidden apa itu information ya. Iya. Itu tapi nanti hazard. Iya. Nanti harusnya diomong di awal gitu ya. Maaf, gurunya itu misalnya saya ya. Mati kau masuk ke sini. Nanti akan saya paksa untuk paksa ini dan ini dan ini. Untuk beli Yang gitu. sana mau masuk enggak tahu. Akan diapakan ini anak saya. Iya. Itu namanya asymmetric information. Yang dilarang oleh Rasulullah. Karena Bapak lebih tahu dari dia. Ya. Saya boleh, asal saya tunjukkan dulu. Nanti akan begini. Di awal. Tinggal you lihat mau apa tidak. Mau silakan, enggak mau cari yang lain. Tapi ada sekolah-sekolah itu yang memang sudah menginfokan di awal Pak, bahwa selama setahun kita akan ngerjakan ini biayanya. Itu kan nggak masalah. Enggak apa-apa kalau begitu. Ya. Ini biayanya dan nanti para orang tua murid urunan. Atau alternatifnya adalah ketika insidentil ya tidak diwajibkan, disarankan. Nah, ini kita ada ini siapa yang ini monggo enggak pun tidak apa-apa. Ya. Boleh begitu ya. Secara formal boleh, Ya. Tetapi hakikat karena manusia itu tergantung kepada pendapat orang banyak. Kalau kebanyakan wali murid mau, maka yang enggak mau itu enggak berani bersuara. Dan itu psikologi massa yang bisa dimanfaatkan. Ya. Baik, lanjut Pak ya. Oke. Nah, sekarang nomor 7. Supaya jelas. Satu lagi. Paksa itu enggak boleh paksa, harus ridho. Itu Antara Menkum ya. Oh iya, dua yang lainnya belum tadi. Ya di tingkat teori itu berarti supply sama dengan demand. Equilibrium. Ya, equilibrium. Di tingkat teori. Ya, dan di tingkat sebelum yang ketiga Pak. Ya, kita equilibrium memang jumlah sama supply dengan yang demand, tetapi kan biasanya kemudian ada yang bagaimana kalau kondisi kemudian demandnya banyak, supply-nya terbatas, kita import, maka supply-nya akan bergerak. Oh iya, gitu kan? supaya yang penting itu ada supply dan demand sama ya. Yeah. Saya hanya ingin mengatakan bahwa antarodin dalam teori itu maknanya adalah keseimbangan. Itu ya maksudnya. Ya. Di tingkat praktek itu maksudnya adalah jual beli. Ya, jual beli itu tidak boleh ada penipuan dan seterusnya. Gitu. Ya. Begitu pula itu di tingkat dia tidak boleh ada intervensi yang ngawur. Ya. Ya, seterusnya di tingkat apa itu teori. Ya. Teori itu ya. Ya. Satu lagi. Lalu di tingkat sistem antarodin sama-sama ridho. Ya, itu maksudnya adalah riba free economy. Riba free economy. Ya. Penjelasannya Pak. Karena riba itu kalau saya menabung 1.000 ya mendapat lebih. Setelah setahun saya dapat 1.100 ya. Iya. Uang siapa yang saya makan? Itu adalah harta tak jelas karena tidak jelas siapa yang punya dan mengapa saya diberi. Itu. Ya, maksudnya kalau deposito ke bank. Ya. Bukan ke bank syariah. Iya, bank syariah jelas jual beli. Iya. Ya. Ini bank konvensional. Apapun bunga itu adalah mengapa bertambah? Uang siapa yang saya makan ini? Atas ridho dia apa tidak? Ya. Nah, oke lah, ya sudah Ya. kita ke Nanti pembahasannya lain waktu. lain waktu. Iya, oke.